Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Rafiq dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya berkesempatan untuk meresensi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Haji Ahmad Syara'i MPD. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lapas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhir masa nanti kita mendapat semangat dan beliau, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini saya akan meresensikan buku, namun kali ini ada perbedaan dari saya. Kali ini saya akan meresensikan buku dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk buku, karena kemarin saya mencari buku tidak menemu, jadinya makanya saya mencari di jurnal atau di e-book. Nah, ketemulah ini PDF-nya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah RCA semester 3 dengan Bapak pengempu dosen Dr. Andes Nasaruddin MSI. Baiklah, langsung saja saya mencoba menjelaskan pengertian dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam mengandung 3 komponen kata: filsafat, pendidikan, dan Islam. Untuk memahami pengertian filsafat pendidikan Islam akan lebih baik jika dimulai dari memahami makna masing-masing komponen kata untuk melanjutkannya secara menyebut dan merupakan ketiga kata dari dengan kerangka pikir sebagian berikut. Di sini ada filsafat, pendidikan, dan Islam. Filsafat di sini artinya asal dari kata benda Yunani kuno yang secara harfiah bermakna kecintaan akan kata filsafat. Makna kearifan melebihi dari pengetahuan, karena kearifan mengharuskan adanya pengetahuan. Dalam kearifan terdapat ketajaman dan kedalaman, sedangkan dalam doktrin Islam motivasi dorong dan anjuran untuk berpikir mendalam dan mengkaji berbagai hal yang terkait dengan alam semesta. Kemudian pendidikan. Pendidikan adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mendewasakan peserta didik agar menjadi manusia mandiri yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun segala sesuatu di luar dirinya, orang lain, hewan, dan sebagainya. Kemudian Islam sendiri menurut Hasrun Nasen adalah agama yang ajaran-ajarannya diawali dan diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dan maksudnya Islam adalah
Islam adalah agama yang seluruh ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dalam rangka mengatur dan menuntun kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sama manusia dan dengan alam semesta. Baik, selanjutnya kita beralih ke kedudukan manusia dalam alam semesta. Suatu pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana kedudukan, posisi, dan atau fungsi manusia sebagai bagian dari alam semesta yang diciptakan Allah. Nah, Zuhairi ini di KK 1995 ini merumuskan mengambilkan manusia dalam alam semesta sebagai berikut. Banyak sekali. Ada sebagai manfaat dan menjaga kebersihan Allah SWT berdasarkan pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 2. Begitupun yang lainnya. Sementara itu, pendapat dari Abuddin Nata 1997, kedudukan manusia dalam raya sebagai khalifah yang memiliki kekuasaan untuk mengolah alam dengan menggunakan segenap daya dan potensi yang demikiannya, serta sebagai abad, yaitu seluruh usaha dan aktivitasnya harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Nah, kalau pengetahuan saya sih, kedudukan manusia di alam semesta ini biasanya orang pakar bilang atau para ahli ialah sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia sebagai makhluk yang paling mulia diberikan potensi untuk mengembangkan diri kepribadiannya dan kemanusiaannya, karena potensi itu sebagai modal dasar dalam kehidupan manusianya. Contohnya seperti bersosialisasi, berkomunikasi, dan banyak lagi fungsi lainnya. Selanjutnya, hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Istilah pendidik disebut dengan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang tugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik. Menurut Ahmadi Marimba 1989, pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan si terdidik. Namun ada lagi pendapat dari Abuddin Nata 1997 menyebutkan pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, ketenteraman, pilihan pendidikan, pemahaman, dan sebagainya. Secara singkat, Matafsir mengatakan pendidik dalam Islam sama dengan teori Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Nah, kalau hakikat pendidikan Islam ialah usaha atau kemauan orang dewasa Muslim yang ingin mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan anak didiknya melalui ajaran Islam ke arah titik yang sesuai dengan ajarannya. Mengapa demikian? Ya, karena pada dasarnya manusia itu sebagai khalifah
Allah di bumi. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, karena manusia sebagai khalifah, ya pastinya tentunya akan bertanggung jawab dimanapun dia berada, dan selalu memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Kemudian filsafat pendidikan Islam menurut para ahli. Dalam mengemukakan pemikiran para filsuf, pendidikan Islam hanya terbatas kepada beberapa filsuf saja, yaitu Ibnu Makawi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh, dan Ahmad Halad. Menurut filsuf Ibnu Miskawai, hubungan dengan pemikiran yang diambilnya dari filsafat Yunani, sehingga terlihat keharmonisan keduanya. Tujuan pendidikan etika menurut Ibnu Miskawai adalah terwujudnya pribadi manusia berwatak yang lahir dari perilaku luhur atau budi pekerti yang mulia, untuk mencapai kesempurnaan dari memperoleh kebahagiaan. Kesempurnaan yang maksud adalah kesempurnaan teoritis dengan jalan mempelajari ilmu logika, dan kesempurnaan praktis yang diperoleh melalui latihan. Kebahagiaan menurut Ibnu Miskawai merupakan konsep prinsip yang di dalam terkandung unsur kebahagiaan, kemakmuran, keberhasilan, kesempurnaan, kesenangan, dan kebagusan atau keelokan. Nah, itulah pemikiran dari para ahli filsafat, yaitu Ibnu Miskawai. Kemudian dari Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, ilmu itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang kekal atau hikmah, dan ilmu yang tidak kekal. Ilmu yang kekal dipandang dari peranannya sebagai alat tersebut dengan logika. Berdasarkan tujuan, ilmu itu menurut dibagi menjadi ilmu praktis dan ilmu teoritis. Ilmu teoritis seperti ilmu alam, matematika, ilmu ketuhanan, dan sejenisnya. Sedangkan ilmu praktis seperti ilmu akhlak, ilmu pengurusan rumah, ilmu pengurusan kota, ilmu syariah, dan sebagainya. Pemikiran pendidikan Ibnu Sina menurut Hasan Langkulung antara lain berkaitan dengan cara mengatur dan membimbing manusia dalam berbagai tahap dan sistem diawali dari pendidikan individu. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan atau sa'adah secara bertingkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang dikemukakannya sebelumnya, yaitu kebahagiaan pribadi, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan masyarakat, dan kebahagiaan manusia secara menyeluruh, dan pada akhirnya adalah kebahagiaan manusia di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, termasuk filsuf pendidikan Islam berpaham empiris yang menekankan pentingnya pendidikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tuanya yang mendidiknya. Seorang anak hatinya bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka ia akan baik. Sebaliknya, jika anak dibiasakan perbuatan buruk dan jahat, maka ia akan berakhlak jelek dan tidak baik. Tujuan pendidikan jangka pendek menurut Al-Ghazali ialah dikirainya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Syarat untuk mencapai tujuan itu, manusia harus memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bakatnya. Itulah
menurut filosofi dari Al-Ghazali. Kemudian yang keempat, menurut Ibnu Khaldun, pengetahuan dan pendidikan merupakan tuntunan alami dari peradaban manusia. Hal itu dikemukakan karena manusia dibekali dengan akal. Dan dengan akal itu manusia berpikir dan memiliki motivasi untuk pengetahuan sesuai dengan berpikir, arti bersosialisasi dengan realitas di sekitarnya. Sosialisasi yang merupakan penciptaan peradaban yang lebih maju. Keunggulan akal inilah yang membuat manusia sampai titik tertentu lebih unggul dibandingkan dengan kualitas lainnya. Ide tentang adanya hubungan antara ilmu dan peradaban memunculkan suatu ide yang lain, merupakan konsekuensi logisnya. Pengetahuan akan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Proses pencarian pengetahuan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang terkonsentrasi di wilayah yang relatif lebih maju, sebut saja kota atau di mana. Dengan disitu akan memunculkan kompetensi untuk mencari sesuatu yang dianggap lebih baik dan baru lebih mendukung. Kemudian yang kelima, menurut filosof Muhammad Abduh, sebab kemudian umat Islam adalah karena paham jumud atau status baku dan tidak ada perubahan. Karena paham ini, umat Islam tidak menghendaki dan tidak mau menerima perubahan. Paham tersebut dimasukkan oleh orang-orang non-Arab yang berhasil memegang puncak kekuasaan politik dunia Islam, sehingga mempengaruhi masuknya adat Islam secara paham anismetis, dan itulah dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak tergolong tokoh intelektual. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam agama yang rasional. Dengan membuka pintu ijtihad, kebangunan akan dapat ditingkatkan. Ilmu pengetahuan harus dimajukan di kalangan rakyat, sehingga mereka dapat berlomba dengan masyarakat barat. Jika Islam ditafsirkan sebaik-baiknya dan dipahami secara benar, tidak satu pun dari ajaran Islam yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, akal salah satu potensi manusia, dan Islam sangat menganjurkan menggunakan akal. Iman menjadi kurang sempurna tanpa didasarkan akal. Wahyu tidak menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Jika secara lahiriah ayat Al-Quran tampaknya bertentangan dengan akal, maka harus dicari interpretasi yang membuat ayat tersebut tidak bertentangan dengan akal. Itulah pendapat dari Muhammad Abduh. Kemudian pendapat filosof dari Ahmad Dahlan, bagaimana yang dikutip dari Nizar, pendidikan merupakan upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umum. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam melakukan pemeliharaan dinamika kehidupannya pada masa depan. Adapun kunci bagi meningkatkan kemajuan umat Islam adalah dengan kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, mengarah umat pada pengalaman ajaran Islam secara komprehensif dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Upaya ini secara strategis dapat dilakukan melalui pendidikan. Pelaksanaan pendidikan, kata Dahlan, hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh. Landasan ini merupakan kerangka filosofis bagi merumuskan konsep dan tujuan ideal pendidikan Islam, baik secara intelektual maupun horizontal. Dalam pandangan Islam, paling tidak ada dua sisi tugas.
penciptaan manusia. Dalam proses kejadiannya, manusia diberikan Allah dengan al-ruh dan al-aql. Untuk itu pendidik hendaknya menjadi media yang dapat mengembangkan potensi al-ruh untuk menalar petunjuk pelaksanaan ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Khaliknya. Itulah pendapat dari Ahmad Dahlan. Nah, itulah menurut filsaf-filsaf yang terbuka. Namun demikian, ada juga menurut para ahli yang saya ketahui, menurut para ahli pengertian filsafat diperoleh melalui pemikiran yang rasional yang didasari atas penafsiran, spekulasi, pemikiran, penilaian kritis, dan pemikiran yang logis, analitis, dan dinamis. Itu merupakan pemikiran-pemikiran yang jauh dipandang untuk pemikiran ke depan bagi filsaf. Nah, karena itulah filsaf pendidikan ilmu filsafat, pendidikan Islam yang mana harus dikemukakan dengan adanya pengetahuan yang baik. Baiklah, mungkin sekian video yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat, bisa memuaskan Anda sekalian. Jika ada kekurangan dari video ini, mohon maaf. Walaupun dalam metode yang kurang memuaskan, yang kualitasnya belum memenuhi, saya minta maaf. Jika ada kekurangan atau mau pertanyaan, bisa diklik komen di bawah nanti. Jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, bisa klik tombol like-nya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Akhir kalam, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.